Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Magister Hukum, Bapak Dr. Haji Nur Faedah, dan Bapak dosen pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Mahfud Haji. Pada kesempatan ini dan rekan-rekan yang berbahagia, saya ingin menyampaikan paparan proposal tesis saya. Yang melalui kali ini saya ingin menyampaikan seminar proposal ini yang dilatar belakangi yang pertama karena adanya perbedaan masa jabatan kepala desa yang berbeda dengan kepala pemerintahan di atasnya, seperti bupati, wali kota, gubernur hingga jabatan presiden. Karena apa? Periodisasi suatu masa jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan kini kan diatur sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, periodisasi sebanyak 2 kali berlaku bagi presiden hingga bupati, wali kota, sedangkan pembatasan masa jabatan sebanyak 2 kali bagi presiden telah diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembatasan periodisasi sebanyak 2 kali bagi gubernur dan bupati atau wakil wali kota diatur dalam ketentuan pasal 60 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun demikian, pada masa jabatan kepala desa pada saat ini diatur dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian pada ayat 2-nya disebutkan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Realitas dalam suatu jabatan kekuasaan yang tidak dibatasi dari segi hak dan kewenangan, tapi juga dari segi masa jabatan serta periodisasi masa jabatannya yang terlalu lama akan memberikan kesempatan yang begitu besar bagi pemegang kekuasaan untuk melakukan tindakan koruptif. Kemudian terkait efektivitas dari suatu jabatan kepala desa jika ditentukan masalahnya dari latar belakang tersebut dapat saya rumuskan. Yang pertama yakni apakah penentuan masa jabatan selama 6 tahun dengan 3 kali periode bagi jabatan kepala desa di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tidak bertentangan dengan teori pembatasan kekuasaan. Yang kedua, apakah penerapan masa jabatan selama 6 tahun dengan 3 kali periode dapat menjadikan kinerja kepala desa lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Adapun tujuan penelitian saya yakni untuk menganalisis penentuan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan 3 kali periode di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dari perspektif pembatasan kekuasaan. Tujuan penelitian yang kedua untuk menganalisis penerapan masa jabatan selama 6 tahun dengan 3 kali periode apakah dapat menjadikan kinerja kepala desa lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Manfaat penelitian yang pertama dapat menjadi masukan dan penunjukan bagi para peneliti atau akademisi. Yang kedua dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam menentukan pilihan calon kepala desa karena berkaitan dengan lamanya suatu jabatan kepala desa. Kerangka konseptual, si Sumantri Martosuwiknyo mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara meliputi 2 hal, antara lain pertama pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya, dan kedua pembatasan kekuasaan yang berkenaan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Metode penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kemudian pendekatan penelitian yang pertama pendekatan perundang-undangan, yang kedua pendekatan konseptual, yang ketiga pendekatan analitis. Yang selanjutnya bahan hukum, ada bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Kemudian teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan. Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Kemudian pembahasan dan analisa penelitian, data-data yang diperoleh dianalisa melalui pendekatan secara analitik kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika deduktif. Sistematika penulisannya
Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab 4 penutup. Jadwal